Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi di program Sapa Senja bersama saya dengan Hiram. Dan saya berdoa kiranya kita semua ada dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dipelihara Tuhan, dan juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Sore hari ini saya rindu untuk membagikan sharing firman Tuhan mengenai indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat yang tentu saja kita tahu dan kita pasti pernah membacanya, saya akan membacakan lagi. Pengkhotbah 3 ayat 11, demikian firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin untuk firman Tuhan. Dan yang saya alami dalam kehidupan saya, yang menjadi kesaksian dalam kehidupan saya, yang saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk bekerja dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini ada dua statement, membuat. Membuat itu adalah kata kerja, dan juga dikatakan menyelami pekerjaan. Artinya Tuhan sanggup untuk bekerja dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua. Ini yang harus kita percaya dan harus kita imani, bahwa kita tidak sendirian. Ketika kita berdoa, ketika kita bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti di dalam Efesus 3 ayat 20, Ia yang sanggup untuk mengerjakan lebih daripada apa yang kita doakan, daripada apa yang kita pikirkan. Itulah satu bukti nyata dalam firman Tuhan yang memberikan satu pegangan bagi kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa bekerja sama dengan manusia, kita punya partner, kita punya rekan kerja, apalagi kalau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, itu pasti luar biasa. Dan saya sudah sangat merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan bekerja, maka segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya itu tidak terlalu cepat, tetapi juga tidak terlambat. Segala sesuatu itu tepat pada waktunya Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar untuk memahami waktunya Tuhan, belajar sabar, belajar tidak terburu-buru, belajar untuk percaya bahwa waktunya itu adalah waktu yang terbaik. Saya ingat ketika di Jakarta, tahun-tahun terakhir saya di Jakarta, itu saya bekerja 2 tahun di perusahaan poles mobil Autoglass. Dan ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, di tahun terakhir, di bulan-bulan terakhir di Autoglass itu, saya memutuskan untuk resign. Karena begitu banyak pertimbangan dan akhirnya saya memutuskan untuk resign. Saya ingat resign itu di bulan Februari tahun 2020. Saya mulai bekerja dan Tuhan itu luar biasa memberikan saya pekerjaan. Jadi transisinya itu smooth ya, mulus dari Autoglass ke perusahaan yang selanjutnya itu di bulan Februari. Dan di bulan Maret 2020 kita semua tahu bahwa bahkan di pertengahan Februari kalau saya tidak salah itu sudah mulai PSBB. Dan perusahaan yang saya tinggalkan itu harus ditutup secara operasional karena kebanyakan itu ada di mall. Dan kita tahu mall saat itu tutup. Nah, saya bersyukur bahwa saya dipindahkan Tuhan pada waktunya Tuhan, karena ketika perusahaan itu secara operasional tutup untuk sementara, karyawannya tuh dirumahkan dan tidak menerima gaji. Tapi Tuhan pada waktunya bekerja dalam hidup saya, memindahkan saya dari perusahaan yang sebelumnya ke perusahaan yang baru. Itulah yang saya rasakan luar biasa. Kemudian juga ketika saya di perusahaan baru tersebut berjalan 6 bulan, karena sulitnya mendapat omset, maka perusahaan mengalami kerugian
Dan akhirnya saya kena pengurangan 70% gaji saya, yang ketika saya hitung-hitung tidak akan cukup untuk bertahan hidup di Jakarta. Tetapi lagi-lagi waktunya Tuhan itu luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum dengan Tuhan yang sanggup bekerja dalam hidup saya tepat pada waktunya. Ya, kalau di Roma 8 ayat 28 itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang harus kita lakukan supaya Allah bekerja dalam hidup kita, tadi saya sudah katakan, kita berdoa melibatkan Tuhan, memuji, bersyukur, menyembah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita ikuti perintahnya, kita jauhi dosa, kita hidup kudus. Maka saya sangat yakin kalau kita hidup mengasihi Tuhan, Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita. Nah, setelah saya mengalami pengurangan 70% itu, saya berdoa kembali kepada Tuhan. Saya minta Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Dan luar biasa, melalui keluarga saya, itu Tuhan memindahkan saya ke Cipanas. Untuk di sini saya membuka usaha, disupport oleh keluarga saya. Dan saya merasakan sungguh luar biasa. Waktunya tepat. Dan saya merasakan berkat Tuhan sungguh luar biasa di usaha yang saya jalankan saat ini. Diberkati Tuhan, diberikan sukacita, damai sejahtera. Yang lebih luar biasa lagi adalah di masa transisi itu saya sempat mencari-cari kerja. Waktu saya kena pengurangan 70% itu, saya sempat mencari-cari kerja lagi di Jakarta sebelum akhirnya saya pindah ke Cipanas. Nah, ketika saya sudah berjalan usaha di Cipanas ini, perusahaan lama saya yang sudah running lagi karena mall sudah buka, itu manajernya, itu GM-nya nge-WA saya, menawarkan saya untuk kembali ke perusahaan saya itu. Nah, saya berpikir kalau saat itu saya masih mencari-cari kerja dan ditawarkan, mungkin saja saya akan kembali lagi karena daripada tidak bekerja gitu ya. Tapi memang Tuhan itu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan saya, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan itu indah pada waktunya. Saya merasa saya di sini adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam waktu Tuhan yang terbaik. Demikian yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.